Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrinda Lestari dengan NIM 51221969 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya ingin mereview tugas dari dosen pengampu mata kuliah kami dengan judul yaitu Kajian Pemikiran Kebangsaan Indonesia. Baik, yang pertama yaitu mencapai Indonesia merdeka. Profesor Fred pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka dari zaman purbakala sampai zaman sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dari zaman Hindu sampai sekarang. Maka menurut Profesor Fred, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan, mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda dengan persetujuan yang sepenuh-penuhnya. Selanjutnya, marhen Indonesia tidak pernah merdeka. Sebagai rakyat marhen di seluruh dunia, sampai kini belum pernah merdeka. Marhen Indonesia di zaman Hindu, kala negeri Indonesia bernama Merdeka dari Hindustan dan diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme. Yang selanjutnya yaitu mereka tidak mempunyai hak menentukan sendiri putih hitam nasibnya. Mereka senantiasa ditindas oleh kaum atasan daripada masyarakat Indonesia itu. Sebagaimana kaum marhen di zaman feodalisme juga menderita nasib tertindas dan terkungkung. Mereka haruslah hidup dengan selamanya, ingat bahwa miliknya dan nyawanya. Dalam bahasa Jawa, nek awan duwike sing nata, nek wengi duwike dursila. Yakni dengan selamanya ingat akan nasibnya perkakas yang banyak kewajibannya tetapi tiada hak-haknya sama sekali. Marhen Indonesia yang dulu celaka dalam zaman feodalismenya, kerajaan dan keningratan bangsa sendiri yang kini celaka dalam zaman modern kapitalisme dan imperialisme, berjuanglah habis-habisan dan mendatangkan nasib yang sejati-jatinya. Yang selanjutnya, sumber sebab-sebabnya. Haruslah kita cari di dalam susunan dunia beberapa abad yang lalu, 300-400 tahun yang lalu, di dalam abad ke-16 sampai abad ke-17, maka di dunia barat melakukan suatu perubahan susunan masyarakat. Feodalisme Eropa mulai surut sedikit demi sedikit, timbullah suatu kegiatan yaitu pertukangan dan perdagangan yang giat sekali berniaga di seluruh benua Eropa Barat. Yang selanjutnya, negeri Indonesia berbeda dengan pendapat Profesor Fred. Dulu adalah negeri yang merdeka. Negeri Indonesia itu kemudian hilang kemerdekaannya, kemudian menjadi koloni, kemudian menjadi negeri jajahan. Dan bukan negeri Indonesia saja, seperti Mesir tidak merdeka, Hindustan tidak merdeka, Indochina tidak merdeka, Filipina tidak merdeka, Korea tidak merdeka, dan Tiongkok juga tidak merdeka. Yang selanjutnya yaitu politik pintu terbuka. Lagi-lagi Indonesia hanya menjadi tempat pengambilan pala atau cengkeh atau merica atau kayu manis atau nila. Tetapi ini juga menjadi pasar penjualan barang-barang keluarannya diberikan kepada negeri asing, juga menjadi tempat penanaman modal asing yang di negeri asing sendiri sudah kehabisan. Yang selanjutnya, gunanya ada partai. Kita bergerak karena kesengsaraan kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna, kita bergerak tidak karena ideal saja, tetapi kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minuman, seni, dan kultur. Kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang 100%
bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab sel-sel inilah yang sebagian komandan tubuh di atas tubuh kita. Hidup dan subur daripada kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita haruslah pergerakan pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifatnya masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai ke akar-akarnya. Suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan sel-sel imperialisme dan kapitalisme. Yang selanjutnya, Indonesia merdeka suatu jembatan. Suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Kita bergerak, begitulah tadi juga sudah saya katakan, tidak karena ideal saja, tetapi karena kita ingin memperbaiki nasib. Ada syarat yang digunakan untuk menggugurkan kapitalisme dan imperialisme, yaitu kita harus merdeka. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa menggugurkan sel-sel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna. Adakah Indonesia merdeka bagi Mahren menentukan hidup kemanusiaan yang sedemikian itu? Indonesia merdeka seperti yang sudah saya katakan di atas adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi Mahren hidup kemanusiaan yang sedemikian itu. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau Mahren mulai sekarang sudah awas dan waspada. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau Mahren sekarang sudah insyaf seinsyaf-insyafnya bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan yang harus dilalui dengan segala keawasan dan kepercayaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dikuasai oleh orang lain selain Mahren. Yang terakhir yaitu mencapai Indonesia merdeka. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya massa, tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangannya massa, tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauannya massa, hidupkanlah massa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka. Baik, sekian dari saya, yaitu dengan review jurnal. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.